Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Administrasi Pembangunan yang beranggotakan saya Abian Zani, serta rekan-rekan saya Faiza Merzida Azra, Amanda Salsabila Marlion, Firda Pujianti, dan Salsabila Syifa Enasta. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai asal-usul administrasi pembangunan dan perkembangannya hingga saat ini. Menurut Syagian tahun 2007, administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu administrasi yang merupakan keseluruhan proses penyelenggaraan kerjasama antar dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, dan pembangunan merupakan serangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara sadar dan terencana yang dilakukan oleh pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan suatu bangsa. Lain halnya dengan Mustafa Dijajah tahun 1976 yang mengatakan bahwa administrasi pembangunan merupakan sebuah ilmu dan seni tentang pembangunan suatu sistem administrasi negara sehingga mampu menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan merupakan proses yang dilakukan oleh administrator sebagai upaya untuk mendorong dan mewujudkan suatu bangsa ke arah modernitas melalui pembinaan secara terpadu dan administratif. Perkembangan administrasi negara kepada administrasi pembangunan. Pada dasarnya, terdapat dua hal yang menitikberatkan mengapa dikembangkannya administrasi negara. Yang pertama, administrasi bagi negara-negara yang sedang mengalami perkembangan. Perkembangan di sini dimaksud yaitu negara yang sedang berkembang dari negara agraris kepada negara yang mulai memikirkan tentang industri. Yang kedua, perhatian pada masalah interrelasi antara administrasi sebagai ilmu dan juga administrasi dalam praktik kehidupan. Kemudian, beberapa ahli mulai memikirkan tentang studi komparatif mengenai hal ini. Maka terbentuklah Comparative Administrative Group atau juga disebut dengan CAG. Dalam Comparative Administrative Group ini, mereka mengemukakan beberapa alasan mengapa diperlukannya perkembangan dari administrasi negara kepada administrasi pembangunan. Yang pertama yaitu teori yang ada mengenai administrasi negara tidak bisa langsung dilimpahkan saja kepada negara yang sedang mengalami pembangunan. Yang kedua, perlu adanya disiplin ilmu baru agar bantuan yang diberikan dapat mencapai sasarannya. Dan ilmu baru tersebut dapat diterapkan dalam menyelenggarakan pembangunan. Yang ketiga, demi perkembangan ilmu administratif yang mutakhir dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Yang keempat, besarnya pemisah antara negara kaya dan negara miskin. Selain itu, juga adanya kepentingan kerjasama nasional yang memperlancar kegiatan pembangunan. Keberadaan ilmu administrasi pembangunan tidak terlepas dari adanya Perang Dunia Kedua, yang mana pasca Perang Dunia Kedua, negara terbagi menjadi dua golongan, yaitu negara yang maju atau negara yang menang, serta negara dunia ketiga. Adapun dua faktor yang melatar belakangi perkembangan ilmu administrasi pembangunan, yaitu yang pertama, negara maju ingin membantu negara dunia ketiga, serta yang kedua, adanya rasa tanggung jawab dari pihak negara maju terhadap negara dunia ketiga, serta dijadikannya negara dunia ketiga itu sebagai pasar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi administrasi pembangunan, yaitu yang pertama, dalam bidang politik untuk mempertahankan paham serta memperluas pengaruh. Yang kedua, dalam bidang ekonomi untuk mendapatkan bahan mentah serta menjadikannya pasar. Yang ketiga, dalam bidang militer untuk menjadikannya sasaran penjualan senjata serta pengiriman tenaga ahli. Yang keempat, dalam bidang teknis untuk membangun institusi, contohnya institusi pendidikan ataupun pemerintahan. Dari keinginan membantu itulah negara maju memberikan bantuan-bantuan dalam berbagai aspek,
baik politik, ekonomi, militer, teknis, maupun sosial budaya. Dengan tujuan agar mendapatkannya kepercayaan dari negara dunia ketiga, yang mana diharapkan agar negaranya dapat menjalankan kegiatan bernegara dengan menerapkan konsep administrasi dari negara maju. Pada awalnya pembangunan hanya dipandang dalam aspek ekonomi saja, tetapi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, pembangunan bukan hanya dipandang dalam aspek ekonomi, melainkan konsep yang memiliki arti dinamis dan juga bersifat multidimensional. Sehingga ilmu administrasi pembangunan dapat mendorong ke arah proses pembaharuan, perubahan, serta penyesuaian. Administrasi pembangunan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan bahwa satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, pendek, dan menengah yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara, negara, dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Perencanaan pembangunan di Indonesia terbagi atas 3 tahap. Yang pertama, perencanaan pembangunan jangka panjang. Ini berlangsung sekitar kurang lebih 20 tahun. Yang kedua, pembangunan jangka menengah yang berlangsung selama 5 tahun. Dan yang ketiga, pembangunan jangka pendek atau RKP yang berlangsung sekitar 1 tahun. RKP ini rencana kerja pemerintah disebut juga sebagai rencana operasional tahunan yang sangat berkaitan erat dengan APBN. Teknis pelaksanaan administrasi pembangunan di Indonesia terbagi atas 5 tahap. Yang pertama, sistem perencanaan pembangunan, lalu sistem pembiayaan pembangunan, pelaksanaan proyek pembangunan, sistem pemantauan dan evaluasi kerja, dan pengawasan pembangunan. Baiklah, dari penjelasan rekan-rekan saya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan sudah melalui sejarah yang panjang. Kemunculan ini dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Kemunculan wacana mengenai administrasi pembangunan ini pun sejalan dengan dampak yang terjadi pasca perang, seperti munculnya negara-negara dunia ketiga yang baru merdeka dan negara-negara baru. Perubahan dan perkembangan yang terjadi pun tentunya tidak dapat dihindarkan seiring dengan berkembangnya kebutuhan-kebutuhan negara dari berbagai macam faktor, seperti faktor politik, ekonomi, sosial budaya, perkembangan iptek dan lingkungan fisik, serta institusional atau kelembagaan. Untuk administrasi pembangunan di Indonesia sendiri, peraturan mengenai perencanaan pembangunan sudah ditetapkan di dalam undang-undang. Teknis pelaksanaan administrasi pembangunan juga yang sudah teman saya jelaskan sebelumnya terbagi menjadi 5, yaitu sistem perencanaan pembangunan, sistem pembiayaan pembangunan, pelaksanaan proyek pembangunan, sistem pemantauan dan evaluasi kinerja, dan juga pengawasan pembangunan. Sekian yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.